Hari ini Roy Marten akan menghadapi sidang pertama atas kasus narkoba yang menimpanya. Tak disangkal perasaan Roy pasti tidak menentu karena nasibnya kini tergantung kepada proses pengadilan yang harus dilaluinya itu. Mengharap Roy bebas rasanya mustahil karena secara terang-terangan telah mengakui perbuatannya. Roy tentu hanya bisa berharap supaya hukum yang diganjarkan kepadanya bisa diringankan. Sebagai bentuk support kepada Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di program Infotainment Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi terpilih dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot karena mungkin Anda yang beruntung bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya pasti Anda sudah tahu. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. menjelang sidang pertamanya hari ini, Anna Maria dan Gading Marten makin menguatkan mental Roy Marten. Rumah tangga pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita di ujung tanduk. Kabarnya Gusti Randa menggugat cerai Nia. Eko Patrio tak ingin mengandalkan kemampuan lawannya saja. Ia punya obsesi lain di luar profesinya sekarang. Alia Rohali punya bisnis baru yang sangat spekulatif. Cinta Indra Bruggman bercabang dua. Pilih Nana Mirdad atau Nadia Safira. Pemirsa, hari ini Roy Marten akan menjalani sidang pertamanya. Di pengadilan nanti merupakan saat yang belum pernah ia alami di sepanjang hidupnya. Dan pemirsa, maka dari itu kemarin Anna Maria dan Gading Marten datang khusus untuk memberi semangat dan support kepada Roy Marten. Yang kabarnya kondisi mentalnya tengah ngedrop pemirsa. Lantaran Roy menjadi sasaran keisengan dari tahanan-tahanan lain. Lalu bagaimana cara Anna Maria dan Gading Marten memberinya semangat? Kita saksikan bersama liputan pertama kita untuk pagi hari ini. Hari ini Roy Marten akan menghadapi sidang pertama atas kasus narkoba yang menimpanya. Tak disangkal perasaan Roy pasti tidak menentu karena nasibnya kini tergantung kepada proses pengadilan yang harus dilaluinya itu. Mengharap Roy bebas rasanya mustahil karena secara terang-terangan telah mengakui perbuatannya. Roy tentu hanya bisa berharap supaya hukum yang diganjarkan kepadanya bisa diringankan. Sebagai bentuk support kepada Roy, kemarin Anna Maria dan Gading Marten menjenguk Roy di LP Cipinang. Karena kan sidang pertama ya, jadi belum ada apa-apa, hanya dakwaan ya. Jadi ya saya diharapkan semuanya baik-baik aja, lancar. Saya sih berharap Mas Roy tidak lama gitu. Karena dia kan hanya seorang pemakai. Jadi ya harapan saya itu aja, ada ya bukan keringanan lah, itu aja. Berarti kan satu langkah lagi perjalanan papa kan, jadi ya semakin cepat prosesnya semakin baik kalau menurut aku gitu. Ya papa sih udah siap. Dari kemarin-kemarin juga udah siap, ditambah tadi ada support doa dari Romo dan Bishop gitu, jadi mungkin tambah kuat lagi nanti. Selain istri dan anaknya, Roy mendapat kunjungan dari tamu istimewa seorang episkop agung atau petinggi dari gereja ortodoks yang membawahi wilayah Hong Kong dan Asia Tenggara. Roy ternyata sempat mengaku dosa kepada episkop agung tersebut. Pengakuan dosa tersebut pasti akan sangat melapangkan hati Roy sebelum melangkah ke ruang sidang. Oh ya, nangis dia nangis Kak waktu pengakuan dosa, waktu episkop kita ya memberikan kata-kata sambutan ya, ini petuah-petuah juga dia nangis terus. Mas Roy sih nangis terus karena ya mungkin dia juga udah minta maaf sama episkop, sama Romo Mas Roy gitu, karena dia merasa sudah mempermalukan beliau semua gitu.
Di tengah persiapan Roy menghadapi sidang pertamanya, menyelinap kabar lain dari bilik tahanan Roy. Roy dikabarkan sering menjadi sasaran keisengan oleh narapidana lain. Keisengan untuk ukuran penghuni penjara tentu bisa meruntuhkan mental orang yang menjadi sasaran keisengan itu. Tentang kabar ini, Ana terkesan mengelak dan takut-takut menjawabnya. Saya nggak saya nggak komentar. Ya di dalam kan biasalah ya, banyak orang-orang yang bermasalah gitu. Cuman papa malas aja gitu. Pemirsa, hubungan asmara pedangdut Christina dengan Amin Nur yang berprofesi sebagai anggota DPR sepertinya akan melaju ke jenjang yang lebih serius lagi. Kabarnya dalam waktu dekat ini mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan mereka. Bahkan kabarnya Christina pun sudah mempersiapkan gaun pengantin yang akan ia kenakan nanti. Namun pemirsa, rupanya ada kabar yang kurang sedap datang dari pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita. Kabarnya nih, Gusti Randa akan menggugat cerai istrinya. Aneh ya pemirsa, selama ini sepertinya rumah tangga mereka baik-baik saja dan jauh dari terpaan gosip. Lantas ada masalah apa dong? Nah, untuk menemukan jawabannya, saksikanlah liputannya berikut ini. Sangat mengagetkan, Gusti Randa akan menceraikan Nia Paramita. Kabar ini mulai beredar semalam dan langsung merebak di kalangan wartawan. Informasi ini justru didapatkan dari Gusti Randa yang memberi informasi ke Pusat Berita Infotainment Jakarta (PBIJ) bahwa hari ini pukul 10 pagi Gusti Randa akan memasukkan gugatan cerainya kepada Nia Paramita di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika kabar ini benar, tentu sangat disayangkan karena pasangan yang menikah di usia muda ini dikagumi banyak orang karena dikenal sebagai keluarga yang harmonis walaupun menikah di usia muda. Bahkan saat dinikahi Gusti Randa, Nia baru berusia 19 tahun. Keduanya sukses melewati gejolak di awal-awal pernikahan mereka yang mendapat tentangan dari orang tua Nia itu. Menghindari hal-hal yang seperti itu, gejolak-gejolak yang memungkinkan untuk kita terjadi keributan segala macam. Untuk lebih baiknya kita mengaca pada diri kita sendiri, kepada kita saling si pasangan suami istri ini untuk ayo kita berjalan berlayar dengan yang kita bisa, yang kita punya komitmen. Beberapa waktu lalu awak Gospot memergoki Gusti sedang makan bersama istri dan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Semua orang pasti kagum dengan kebersamaan keluarga besar ini. Tak taunya ada persoalan besar dalam rumah tangga Gusti yang tak tertangkap oleh mata publik. Saat itu sebetulnya ada pemandangan yang mencurigakan. Gusti seperti enggan duduk di sebelah istrinya. Gusti beralasan kakinya sedang keseleo. Oh iya nih keseleo kayak gue nih. Nah, saya tidak boleh duduk selama 3 jam. Kalau saya duduk terjadi pembekuan aliran darah. Jadi saya harus diri gini terus nih. Gitu. Benarkah ini pertanda kecil bahwa rumah tangga mereka tak lagi akur? Nia sendiri terlihat cuek saja mendengar kaki suaminya keseleo. Ya harus cuek emang. Kalau terlalu cinta-cinta banget yang hari-hari bareng gitu loh, bosen gitu loh. Mendingan kayak gue aja mah dia cuek-cuekan aja, santai aja. Karena kita pasti punya waktu untuk kita berdua aja, itu pasti ada. Jadi nggak usah dipaksain, nggak usah diniatin kita lagi berdua yuk gitu. Itu nggak efektif. Jadi bener-bener kita tahu di mana kita harus berdua, itu tanpa harus ada paksaan gitu loh. Berdua tuh bisa ngobrol, sharing atau apa, bicara apa aja tentang hari ini atau besok. Bisa berdua tuh kita berantem, pokoknya itu gue sama dia. Belakangan ini Christina gencar diberitakan akan segera disunting oleh kekasihnya yang anggota DPR RI itu. Kabar bahagia ini ternyata kepastiannya baru sampai 50% saja. Memang ada fakta Christina memesan gaun kepada desainer Ami Atmanto. Namun Christina belum pernah sekalipun membuat pernyataan akan segera menikah. Sekarang coba Anda perhatikan gaun pesanan Christina. Sebuah kebaya elegan bertaburkan kristal Swarovski yang sangat indah dan mahal. Kebaya seindah ini rasanya memang cocok untuk dikenakan di hari pernikahan. Cocok, kalau gaun seperti ini cocok dipakai untuk pernikahan.
ya, tapi tolong dikonfirmasi nanti Mbak Kristinanya sendiri. Kalau di Mbak Kristina saya pakai ini ya Mbak, warnanya sesuai dengan personality dia, suka yang cerah gitu ya, suka yang cerah.